Hai Gorgeous, bertemu lagi dengan Kukia. Dan kali ini aku mau membaca tentang kenapa sih dia atau seseorang di masa lalu belakangan ini sering banget muncul, entah di dalam mimpi atau tiba-tiba keingat secara terus-menerus dan terasa seperti seakan-akan ada pesan yang ingin dia sampaikan untuk kita. Oke, aku mau bagi jadi 2 file aja. Nanti aku simpan timestampnya, jadi kalian bisa langsung klik di deskripsi video dan langsung ke menit file kalian dibacain. Aku bikin 2 file saja. File 1, file 2. Kanan, kiri. Kenapa seseorang itu, siapapun itu, belakangan ini selalu ada di pikiranmu? Seseorang di masa lalu yang mestinya sudah tidak ada kaitannya denganmu, tiba-tiba sering banget muncul di dalam mimpimu atau sering banget muncul dalam ingatanmu. File yang pertama, file yang kedua. Kalian boleh jeda dulu videonya kalau bingung untuk memilih. Dan kalau kalian sudah punya pilihan, kita akan mulai membaca untuk file yang pertama. Dia, seseorang di masa lalu ini, sering banget muncul di mimpi atau sering banget keinget tiba-tiba dan susah banget menghilang dari memori. Kenapa sih? Ada apa sih dengan dia? Ace of Swords. Ada beberapa hal dalam diri kamu yang mulai keinget lagi tentang memori di saat kalian sedang bersama. Ada beberapa hal yang nge-trigger kamu sebenarnya, yang bikin kamu jadi keinget tentang dia tanpa sadar. Bisa jadi ini berkaitan dengan seseorang di sekitarmu saat ini, atau seseorang yang lagi bareng sama kamu saat ini. Dan kamu agak mengingat-ingat tentang seseorang itu di masa lalu tanpa kamu sadari, makanya dia bisa muncul dalam pikiranmu tiba-tiba, atau dia hadir di mimpimu terus-menerus, atau hadir secara intens banget di mimpi kamu dan seakan-akan dia memberikan pesan. Ada beberapa hal yang mungkin masih belum selesai antara kamu dan dia, tapi kamu menganggapnya sudah usai, walaupun memang ada beberapa hal yang menurutmu mungkin belum jelas, tapi kamu berusaha untuk ya udahlah lepaskan, ya udahlah berdamai. Karena ada momen dimana kamu itu pernah benar-benar memperjuangkan dia dan kamu begitu tulus sama dia dan kamu tahu tentang sisi lemahnya dia. Itu yang bikin kamu jadi kayak gampang keinget dan gampang ke-trigger ketika ada sesuatu yang berkaitan tentang hal itu. Jadi sebenarnya apakah ada pesan dari seseorang ini makanya dia muncul terus di mimpi kamu atau keinget terus? Ya nggak ada. Sebenarnya kenapa kamu mimpiin dia begitu intens? Ada sedikit memori yang membuatmu jadi kayak keinget dan mungkin ada rindu. Ada hal yang masih belum sepenuhnya selesai, itu dia. Sekalipun kamu ngerasa sudah berdamai, tapi tetap ada memori yang nggak bisa lepas gitu aja. Ya sebenarnya wajar, kamu kan gak lupa ingatan. Dia pernah jadi sosok yang menempati posisi manis di hidupmu. Itu yang bikin kamu masih menghargai momen-momen kecil itu. Intinya kamu gak trigger oleh sesuatu yang masih berkaitan dengan seseorang itu. Ada momen baik yang ingin kamu temui lagi di momenmu saat ini. Dan dia pernah jadi orang yang memberikan sisi manis itu. Mungkin kamu yang rindu sama dia. Mungkin kamu yang tiba-tiba keinget kalau ternyata seseorang di hidupku yang sekarang ini tidak bisa memberikan apa yang dia berikan padaku saat itu. Kamu agak sedikit membandingkan sebenarnya. Walaupun balik lagi, ini di alam bawah sadarmu ya, bukan atas dasar keinginanmu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dia katakan padamu, sebenarnya nggak ada. Pun kalau misalkan dirimu mencoba untuk komunikasi sama dia, kayaknya nggak akan memberikan jawaban apapun.
lebih ke dirimu lagi ke trigger, kamu lagi ke trigger sama sesuatu yang momennya, sikapnya, perlakuannya agak mirip sama dia tanpa sadar. Itu bisa berupa luka atau momen bahagia. Cuman dari kartunya di sini lebih ke momen yang nggak sepenuhnya jadi hal yang berkesan sih, karena kamu juga kelihatannya udah bener-bener ya mengabaikan dia, sudah bener-bener yang berdamai, sudah bener-bener yang nggak mau memikirkan lagi. Makanya ketika tiba-tiba dia muncul dalam mimpimu, tiba-tiba dirimu keinget dia, agak membingungkan. But it's okay, sebenarnya bukan karena ada sesuatu hal yang penting atau ada pesan yang harus kamu tahu tentang dia, karena memang ada trigger aja yang tanpa kamu sadari mengarah ke dia. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya ketika dia tiba-tiba muncul di mimpi, kecuali kalau dia muncul di mimpi kamu itu terus-menerus beberapa hari berturut-turut. Kalau cuma sekali, ya sebenarnya energinya juga nggak sebesar itu. Apalagi kalau cuma sesekali keinget doang ya, nggak kamu keinget dia sampai seminggu 2 minggu nonstop gitu loh. Karena ya kamu punya pandangan baru di sini, ada hal yang membuat kamu ke-trigger, balik lagi ke-trigger. Kamu ngerasa ada sesuatu hal yang harus kamu pelajari dari pengalamanmu yang berkaitan dengan dia. Ada hal yang harus kamu pahami kalau sekarang keadaan berubah dan kamu udah bukan di titik itu lagi. Bisa jadi kenapa kamu memimpikan dia dengan ada alur cerita yang berkaitan dengan masa lalu, kamu diminta untuk mengingat kalau semuanya sudah berubah dan kamu harus bisa memperbaiki apapun itu yang terjadi di kehidupanmu saat ini. Jadikan itu sebagai pembelajaranmu, sebagai refleksi dirimu, karena bisa jadi ini juga pertanda kalau kamu sudah mencapai sesuatu yang jauh lebih baik ketimbang saat kamu masih sama orang itu. Jadi banyakin bersyukur sama hidupmu sendiri. Kenapa dia selalu hadir di pikiranmu belakangan ini? Kenapa dia hadir di mimpimu? Ya karena sebatas dirimu teringat pada suatu momen, dan akhirnya kamu sadar kalau sekarang semua itu udah berubah, kamu menjalani kehidupan yang baru tanpa dia lagi, dan kamu punya kesempatan untuk bertumbuh. Kamu sudah menjadi seseorang yang berbeda, dan kamu bisa memilih alur hidupmu sendiri. Jadi sebenarnya bukan suatu hal masalah yang besar ketika kamu memimpikan dia, atau tiba-tiba keinget dia, ya udah sebatas ada trigger yang bikin kamu akhirnya ingin tahu tentang hidupmu sekarang itu apakah masih sama atau sudah berubah. Jadi buat kamu yang mimpiin dia, beberapa hari keinget dia, gak usah terlalu khawatir, gak ada apapun tentang dia, gak ada pesan-pesan tertentu tentang dia, lebih ke pesan untukmu sendiri, supaya kamu sadar kalau kamu sudah ada di fase yang berbeda, kamu sudah menjalani kehidupan yang baru, dan kamu selalu punya kesempatan untuk jadi versimu yang jauh lebih baik lagi. Itu, oke? Jadi, it's okay. Gak ada yang aneh-aneh. Gak usah terlalu overthinking. Jalani hidupmu, fokus dengan dirimu sendiri, fokus dengan kehidupanmu saat ini, semuanya baik-baik aja. Oke, untuk kamu yang memilih pile kedua. Kenapa sih dia ini belakangan suka ada di pikiranmu dan hadir di mimpimu dengan membawakan alur yang entahlah apakah ada pesan di baliknya. Jadi ini kartumu. Kenapa dia hadir di mimpimu? Apakah ada pesan yang ingin dia sampaikan? Oke, untuk kamu yang pilih pile 2, bisa jadi seseorang yang hadir di mimpimu yang belakangan muncul tiba-tiba di pikiranmu, ya memang dia sedang memikirkanmu juga. Bisa jadi juga sebenarnya hubungan di antara kalian itu masih belum sepenuhnya selesai. Mungkin salah satu di antara kalian masih berharap kalau kalian masih punya interaksi tertentu, masih ada hubungan tertentu, dan satunya nggak mau. Jadi kayak masih ngeganjel, masih mengganggu, dan dia udah masih nyangkut di alam bawah sadarmu, makanya kebawa ke mimpi dan beberapa kali keingat. Ada sedikit ambisi di sini. Kalau misalkan dia hadir di mimpimu, kayak ada suatu momen yang kembali terulang di dalam mimpi, memang ada beberapa pesan yang ingin dia sampaikan di sini. Lebih ke dia masih merasa nggak baik-baik aja. Mungkin dia masih merasa kehilanganmu, ada kekecewaan di sini. Dia masih pengen menyelesaikan, dia masih pengen mencari
akhir yang benar-benar jelas di antara kalian. Tapi juga dia nggak bisa memaksa. Mungkin energinya sampai ke kamu, makanya kamu ngerasa nggak tenang dan ngerasa mimpi kamu agak berbeda. Atau buat kamu yang sering banget keinget tentang seseorang ini, tiba-tiba keinget lagi, selain karena ada beberapa hal yang nge-triggermu untuk inget sama dia, ya memang kelihatan juga dirimu masih belum selesai sama dia. Ada hal yang masih ngeganjel di hatimu, say. Itu yang bikin kamu jadi kadang-kadang keinget dia tanpa sebab, tanpa alasan. Sekalipun kamu menganggap mungkin udah selesai, sudah berdamai, tapi enggak, kamu butuh ngobrol sama dia sebenarnya. Tapi kalau memang udah gak ada kesempatan buat ngobrol, ya kayaknya kamu yang harus mencoba untuk lebih berdamai dengan diri kamu sendiri. Karena segimanapun kamu bilang kamu udah selesai dengan dia, sudah tidak ada apapun lagi, dirimu sudah berdamai, tapi kelihatannya enggak tuh. Kayak ada hal yang harus kamu selesaikan dulu di diri kamu dan perasaanmu terkait dia. Kalau kamu emang benar-benar udah pengen lepas, berdamai, ya kamu harus selaras dengan apa yang kamu ucapkan. Jangan sampai kamu ngerasa kamu masih berharap tapi kamu bilang kamu gak apa-apa. Coba lebih jujur sama perasaanmu sendiri. Kalau misalkan kamu merasa keganggu dengan memori kamu atau mimpi-mimpi kamu, dan kamu ngerasa butuh ngobrol sama orang itu, cobalah hubungi dia. Siapa tahu memang ada hal yang harus kalian bahas dan memang harus kalian selesaikan secepatnya, biar kamu pun ngerasa tenang. Dan siapa tahu memang kalian sama-sama rindu. Tapi untuk kamu yang pilih file 2, aku nggak menjanjikan kalau ternyata kalian masih bisa kembali lagi seperti momen dulu ya. Tapi di sini ada pesan, kalau ada kesempatan untuk berbicara, untuk ngobrol dari hati ke hati, silakan lakukan. Karena mungkin memang kalian ada satu hal yang belum selesai dan memang harus dibereskan segera supaya kamu juga jadi lebih tenang. Karena di sini alasan kenapa dia hadir di mimpi kamu, dia pengen punya komunikasi sama kamu. Dia pengen ngobrol. Mungkin dia rindu kamu atau sebaliknya. Ada retrograde lagi. Mungkin belakangan hidup itu terasa gak begitu mudah bagi dia ataupun bagi kamu. Dan biasanya di saat hidup tidak semudah itu, kalian ada di momen saling support satu sama lain dan dia membutuhkan itu. Tapi yang paling jelas di pile 2 ini, kalau misalkan kamu memang terus-terusan keinget sama dia, iya, harus ada obrolan, harus ada komunikasi yang menjelaskan tentang kalian, tentang kamu dan orang itu, supaya benar-benar clear. Harus benar-benar diklarifikasi. Apapun itu di antara kalian, itu yang bakal membuat kamu jadi ngerasa lebih tenang, lebih damai, dan gak ada lagi yang ngeganjel. Jadi gak ada lagi tuh dia tiba-tiba hadir di mimpi kamu kepikiran, kamu gak tenang, terus kamu jadi overthinking segala macam. Cari kesempatan, cari waktu untuk komunikasi sama dia, untuk kamu yang pilih file nomor 2. Karena di sini kelihatannya memang ada hal yang belum selesai dan memang harus diomongin. Endingnya bisa bagus, bisa juga enggak. Tapi dari kartu yang sudah muncul di sini, harusnya sih nggak akan buruk-buruk banget ya. Jadi kalau kamu misalkan memang sengaja menghindari orang ini karena kamu takut nanti endingnya nggak sesuai sama harapan kamu makin kecewa dan segala macam, lebih baik kamu tahu kenyataannya, kamu komunikasikan ketimbang kamu menduga-duga dan kamu melepaskan. Karena nanti emosinya akan numpuk, akan kebawa cukup lama di hidupmu dan akan jadi kendalamu nanti ke depannya. Bereskan selagi masih bisa dibereskan, say. Untuk kamu yang pilih file 2, kenapa dia hadir di mimpi kamu? Kenapa kamu sering keinget dia tiba-tiba? Ada hal yang harus kamu bereskan sama orang ini ternyata. Kalau bisa dikomunikasikan, komunikasikan. Kalau nggak bisa dikomunikasikan, kamu harus berdamai sama diri kamu sendiri, supaya akhirnya nggak semakin jadi beban di dalam batinmu dan menjadi karmamu ke depannya. Begitu temanku yang memilih file 2. So, begitu untukmu, semangat untuk mencari kejelasan akan dirimu dan dirinya. Cari celah untuk ajak dia berkomunikasi. Jangan biarkan dirimu terus-terusan terganggu dengan memori yang gak nyaman. Karena kamu juga harus tetap melanjutkan hidupmu dan berbahagia. Oke?
So thank you untuk kamu yang pilih pile 2. Untuk kamu yang tadi gak bisa memilih pile 1 atau pile 2, terus kayak aku kayak milih semua pilenya deh, kayaknya aku gak bisa memilih di antara kedua ini. Kalau ada pile 3 aku mau pilih pile 3. Ini untuk kamu. Untuk kamu yang tadi gak kehatian tuh, gak ke-feelingan sama 2 pile yang tadi. Kayak kenapa sih dia hadir di mimpiku? Kenapa sih aku jadi kepikiran dia? Padahal kita udah gak bareng, udah lama bisa jadi. Atau misalkan dia sudah ya dengan kehidupannya sendiri dan kayak udah gak ada apa-apa, tiba-tiba out of nowhere terus dia muncul di mimpi dan tiba-tiba keinget beberapa kali nih. The High Priestess, ada pesan untukmu dari dia yang udah lama gak komunikasi dan tiba-tiba muncul di mimpi. Tanpa sadar, secara tidak langsung dia ingin menyampaikan kalau kehidupan itu udah baik-baik aja kok. Mungkin keadaan kamu saat ini lagi nggak di keadaan yang begitu stabil, dan akhirnya ada beberapa memori yang muncul di saat kamu mencari kenyamanan yang datangnya dari masa lalu. Sekalipun memori tentang kalian tidak baik-baik aja dan membawa kesan yang mungkin kurang menyenangkan, tapi kehadiran dia di mimpimu dan kehadiran dia yang tiba-tiba muncul di memorimu, itu dia pengen mengatakan, ya semua hal itu sebenarnya membaik kok, asalkan kita nggak ragu sama diri kita sendiri. Jangan merasa kita terjebak dengan keadaan, dengan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lalui tapi kita meragu. Dia hadir sebagai supportmu loh. Ketika dulu kamu mengalami suatu masalah dan dia ada buatmu, mungkin sekarang memorinya hadir untuk mengingatkanmu kembali kalau mungkin kenyamanan itu memang tidak didapatkan lagi, tapi kita di sini belajar banyak hal untuk bertumbuh. Terkadang memori tentang masa lalu itu bukan sebatas cuman ya udah hanya memori tentang dia, enggak. Kita bisa belajar dari masa lalu, dari apa yang membuat kita merasa bahagia dan kecewa, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah dan bukannya kabur dari masalah itu. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang kita bisa pahami, dan sosok yang hadir di mimpi kamu dan teringat di benakmu itu adalah sosok yang mengajarkan banyak hal di hidupmu sebenarnya. Jadi apapun keadaanmu saat ini, kalau kamu merasa lagi gak baik-baik aja dan kebetulan dia hadir di mimpi kamu, iya dia ingin ngasih tahu kalau gak ada yang mesti disesali. Kalau misalkan kita bisa mengkomunikasikan semuanya dengan baik, semuanya akan baik-baik aja. Dia ingin kamu untuk bisa lebih jujur sama diri kamu sendiri, lebih tegas sama diri kamu sendiri, lebih percaya sama diri kamu sendiri. Karena dulu pun ketika bersama dia, kamu punya rasa percaya diri yang tinggi kok. Lalu kenapa sekarang ketika kamu merasa digempur oleh suatu masalah, kamu merasa jadi agak berbeda? Apa yang kamu cari, apa yang kamu rindukan? Kamu bisa membangun rumahmu sendiri, kamu bisa membangun kenyamananmu sendiri. Dulu kamu begitu percaya diri loh. Dan sekarang kenapa kamu ngerasa jauh dari rumahmu? Kenapa kamu ngerasa jauh dari diri kamu sendiri? Hanya karena beberapa gempuran yang sebenarnya adalah untuk membuatmu merasa lebih kuat untuk menjalani kehidupanmu. Jadi dia hadir di mimpi kamu untuk mengingatkan betapa kamu itu punya power, kamu itu punya sesuatu yang besar dalam diri kamu sendiri, dan kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaanmu dengan caramu. Jadi tetaplah menjadi dirimu yang bersinar, tetaplah mencari alasanmu untuk kuat, untuk yakin kalau kamu akan menemukan polamu lagi. Dulu kamu bisa melakukan sesuatu dengan begitu yakin, begitu semangat, sampai akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Energi itu yang lagi kamu butuhin saat ini. Dan seseorang yang hadir di mimpi kamu ini, yang dia adalah seseorang di masa lalu, ingin membuatmu teringat kalau kamu sudah mengalami banyak fase
yang harusnya membuatmu lebih kuat. Jadi ketika kamu lagi lelah sama keadaan, wajar, it's okay. Kecewa itu wajar, tapi jangan pernah melupakan siapakah diri kamu sebenarnya, karena itu yang akan membawamu menuju kehidupanmu yang jauh lebih baik. Tetaplah menjadi cahaya bagi hidupmu sendiri. Kau bisa kok melewati semua ini. Dan dia mendukungmu. Bukan orangnya ya, tapi energi yang ada di masa lalu yang membuatmu merasa yakin yang adalah dirimu sendiri di masa itu sedang mendukungmu sebesar-besarnya. Jadi sebenarnya orang yang hadir di mimpi kamu, seseorang yang kembali terngiang di benakmu, bukan tentang orangnya, tapi tentang diri kamu di saat kamu sedang bersama orang itu. Diri kamu di saat itu sedang membuatmu merasa lebih yakin sama keadaan. Kamu bisa melewati fase itu ketika kamu bersama orang itu, kenapa sekarang enggak? Ini untuk kamu yang tadi ngerasa nggak ngeklik banget sama kedua file yang sudah kubuat di awal. Mungkin bakal lebih relate sama kamu yang tidak memilih kedua file tadi. So, semangat gorgeous. Tetap yakin sama diri kamu sendiri, tetap jadi cahayamu sendiri. Semuanya akan baik-baik aja, dan kamu bisa menuju versi hidupmu yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Percaya sama kekuatanmu, sama energimu, sama diri kamu sendiri. Percaya sama ketulusanmu. Okay? So, thank you. I love you. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. So, bye-bye.